Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya Islamuddin Syam, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Manggarai Timur. Di video kali ini saya akan menampilkan dua kasus dan cara penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Mengapa menggunakan segitiga restitusi? Apakah restitusi lebih baik dibandingkan hukuman atau konsekuensi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi fokus pada solusi. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikut adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, kita melihat beberapa contoh penerapan dalam kasus di sekolah. Randy, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, kabar baik hari ini Pak. Iya. Oh ya Randy, kamu tahu tidak kenapa saya panggil kamu ke ruangan ini? Saya tidak tahu Pak. Oh, jadi kemarin saya cek absen harian kita dan ternyata kamu alfa 3 kali berturut-turut. Sudah 3 kali dan tidak datang ke sekolah tanpa keterangan. Apa betul seperti itu? Betul Pak. Menurut kamu, apakah itu sebuah kesalahan atau tidak? Kesalahan Pak. Ya, jadi tidak datang ke sekolah tanpa keterangan 3 hari berturut-turut itu sebuah kesalahan ya. Iya Pak. Ya, dan dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Saya rasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Iya Pak. Ya, namun sekarang kita tidak fokus pada kesalahan itu. Kita coba fokus untuk mencari solusi. Iya Pak. Oke, kalau Bapak boleh tahu alasan kamu tidak datang ke sekolah selama 3 hari itu apa ya? Begini Pak, karena saya pergi bantu orang tua, akhirnya pulang capek, tadinya tidak datang sekolah Pak. Jadi berapa hari bantu orang tuanya? 2 hari Pak. Jadi 2 hari tidak bantu, 2 hari bantu orang tua, hari ketiganya merasa capek. Iya Pak. Wah, keren. Ternyata Randy tidak datang ke sekolah karena membantu orang tua ya. Iya Pak. Iya, ternyata Randy anak yang baik dan berbakti sama orang tua. Ternyata kamu tidak masuk sekolah karena melakukan hal yang penting dan tentu saja hal yang baik. Bapak juga senang karena hari ini kamu sudah bisa masuk ke sekolah lagi, bisa kumpul bersama teman-teman lagi. Oh ya, menurut Randy, jika alfa 3 kali berturut-turut itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nilai keyakinan apa yang tidak sesuai? Komitmen dan disiplin. Iya, betul. Jadi nilai komitmen dan disiplin. Randy harusnya bagaimana? Saya harusnya datang sekolah setiap pagi. Kalau ada halangan harus kasih tahu pada guru wali kelas bahwa hari ini saya tidak datang sekolah karena ada halangan. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira agar hal itu tidak terulang lagi, agar Randy tidak alfa lagi namun tetap bisa membantu orang tua, apa yang harus Randy lakukan? Harus datang sekolah, baru kalau pulang sekolah bisa bantu orang tua. Iya, jadi harus membagi waktu ya. Iya Pak. Jadi datang ke sekolah dulu, habis Baru. itu
bantu orang tua. Bantu orang tua. Nah, kalau misalnya pekerjaan atau membantu orang tua itu berdepatan dengan jam sekolah, apa yang Randy harus lakukan? Harus berizin kepada guru balik kelas bahwa hari ini tidak datang sekolah karena ada halangan. Iya betul. Nah jadi tujuannya supaya Bapak juga tahu bahwa kamu tidak pergi ke sekolah karena alasannya ini, supaya Bapak tahu alasannya ya. Ya Pak. Nah, dan juga saya sangat senang sama kamu, seperti yang Bapak katakan tadi, ternyata kamu anak yang berbakti, yang baik dan mau membantu orang tua. Hal itu harus dipertahankan ya. Ya Pak. Selain itu seperti yang Randy ungkapkan tadi, lain kali coba diatur kembali waktunya. Bisa pagi datang ke sekolah, setelah pulang sekolah baru bantu orang tua ya. Ya Pak. Nah, Randy juga tadi omong kalau bertepatan mau bagaimana? Kalau bertepatan dengan waktu sekolah harus berizin dulu pada guru balik kelas. Ya, jadi harus minta izin dulu ya. Ya Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi Randy sekarang sudah tahu bagaimana solusinya jika menghadapi masalah yang sama ya. Ya Pak. Ya, oke. Kalau begitu Randy sudah bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Halo Riano, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Kenapa kamu seperti tegang sekali? Biar santai saja. Jadi Riano, saya dapat laporan bahwa jendela di kelas 7B itu rusak dan katanya yang harus bertanggung jawab itu Riano. Apa betul seperti itu? Betul Pak. Bisa ceritakan kepada Bapak kejadiannya seperti apa hingga sampai rusak seperti itu? Aku pas istirahat, Virgi ejek saya. Iya. Terus saya kejar dia, lalu dia masuk kelas 7B. Iya. Tiba-tiba dia berdiri dekat jendela. Iya. Rencana tahu dia supaya saya cepat lewat jendela, ternyata jendela rusak. Oh, jadi seperti itu ya. Ya Pak. Iya, saya pun sebenarnya akan merasa jengkel kalau ada yang mengolok-olok saya. Jadi saya bisa rasa apa yang kamu rasakan dan memang seperti itulah kita pasti akan mempertahankan diri dari olokan-olokan teman. Gitu ya. Daun jendela yang lepas pastinya kamu tidak sengaja ya. Ya Pak. Ya. Mungkin dari kejadian ini ada sesuatu hal yang kamu pelajari. Ada Pak. Nah, apa itu mungkin bisa diceritakan ke Bapak? Jadi santai saja, jangan terlalu tegang. Ya, jadi apa yang dipelajari? Saya harus bisa mengendalikan emosi dan tidak pengaruh ejekan Virgi. Iya, jadi sebagai manusia kita harus bisa untuk menjaga emosi kita ya. Ya Pak. Nah, terkadang teman itu mengejek kita, mengolok kita hanya untuk memancing emosi kita. Dan saat kita sudah emosi, dia akan semakin mengejek kita. Karena menurut mereka sudah berhasil memancing emosi kita. Seperti itu. Lalu menurut Riano, apakah berkejar-kejaran di kelas orang lain sampai merusak barang-barang yang ada di kelas orang lain, apakah itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Pak. Nah, jadi yang tidak sesuai itu nilai apa atau keyakinannya mana? Saling menghormati dan jaga barang orang lain. Ya, bagus. Nah, menurut kamu untuk memperbaiki nilai yang tidak sesuai tadi, bagaimana kamu menyelesaikannya? Saya akan melaporkan ke penjaga sekolah. Ya. Dan saya akan membantu untuk memasang jendela. Ya, bagus. Itu bentuk tanggung jawab kamu. Jadi setiap perbuatan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi sudah betul yang kamu ungkapkan, harus melaporkan ke penjaga sekolah ya. Ya Pak. Kemudian harus membantu penjaga sekolah untuk memasangnya kembali. Nah, menurut kamu agar kejadian ini tidak terulang lagi, apa yang harus kamu lakukan?
Saya akan mengendalikan emosi saya agar tidak mudah terpancing oleh ejekan Virgi. Saya harus menghormati teman-teman yang lain dengan tidak membuat keributan dan merusak barang kelas mereka. Bagus, nah semoga apa yang kamu utarakan tadi itu bisa kamu terapkan, dan kejadian yang sudah terjadi yang tentu saja merugikan teman-teman maupun diri kamu itu tidak terulang lagi ya. Ya Pak. Ya, jadi ini menjadi refleksi untuk kamu supaya kedepannya bisa lebih hati-hati lagi. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, baik kalau begitu silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Saya senang mengobrol dengan Pak Guru. Saya tidak dimarahi, tetapi saya dibantu mencari solusi agar kesalahan yang saya buat tidak terulang lagi. Saya janji akan datang terus ke sekolah. Saya senang berdiskusi dengan Pak Guru. Pak Guru membantu saya mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang saya buat. Saya juga bahagia karena saya tidak dipukul dan dimarahi. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.